Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Kita lanjut pada lembaga selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan dan lembaga politik, yang merupakan materi IPS kelas 7 di semester ganjil. Yang pertama, lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi tersebut, dalam pendidikan terdapat interaksi sosial, baik itu proses asosiatif maupun proses disosiatif. Proses asosiatif diantaranya kegiatan belajar mengajar, kerja kelompok, diskusi, ujian atau tes, presentasi, dan sebagainya. Proses disosiatif juga ada dalam lembaga pendidikan. Di antaranya persaingan dalam meraih prestasi, bentuk kompetisi, saling cemooh dan menjelekan kelompok lain, bentuk kontravensi, bentrok antar siswa, bentuk dari konflik. Lembaga pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuannya yaitu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dan dalam mencapai tujuan tersebut diperlukanlah sistem norma, yaitu kurikulum dan tata tertib sekolah. Melihat dari interaksi serta tujuan dari pendidikan, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Fungsi manifest atau fungsi yang tampak dari lembaga pendidikan, yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan, melestarikan kebudayaan masyarakat, serta menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Menurut Horton dan Han juga bahwa ada fungsi laten pendidikan, yaitu mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, serta memperpanjang masa remaja. Beberapa contoh lembaga pendidikan, diantaranya ada pendidikan informal. Kalau pendidikan informal itu pendidikan yang ada di lembaga keluarga. Pendidikan formal, sekolah dari mulai tingkat SD, SMP sederajat, SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Serta pendidikan non formal seperti pesantren, lembaga kursus, dan bimbingan belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang lembaga politik. Politik merupakan hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, yang di dalamnya tentu ada interaksi sosial. Interaksi sosial dalam lembaga politik diantaranya kerukunan, musyawarah mufakat dan gotong royong, koalisi, gabungan dua partai politik, koersi, suara yang lebih banyak memiliki kekuatan memaksa suara yang lebih sedikit di DPR, mediasi, penyelesaian konflik dengan bantuan pihak lain, adjudikasi, penyelesaian masalah melalui hukum. Ada juga bentuk disosiatif, kompetisi, misalnya persaingan antar partai politik, kontravensi, demonstrasi, konflik, baku hantam antar pendukung partai politik. Interaksi dalam bidang politik akan memunculkan yang namanya lembaga politik untuk memenuhi kebutuhan interaksi tersebut.
Lembaga politik bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat dengan sistem normanya berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Fungsi lembaga politik memelihara ketertiban dalam negeri serta mengusahakan kesejahteraan umum. Contoh lembaga politik kita bagi tiga. Yang pertama adalah lembaga legislatif seperti MPR, DPR, BPD, dan DPD. Ada lembaga eksekutif, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Demikianlah materi kita kali ini tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.